Hari pertama masuk neraka, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya dapat satu video daripada negara seberang Indonesia. Ada seorang yang buat konten, buat video yang dia berada dalam neraka. Dia kata hari pertama dalam neraka. Video seperti mana tertera di bawah ni. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan Allah betapa beraninya manusia ini yang membuat neraka ni sebagai satu yang gurauan. Sedangkan neraka ni Nabi ajar kepada kita untuk kita elak daripada azab. No, genti Highland tau. Kita tengok menara masjid kita tinggi dah tau. Yang paling tinggi sekali di dalam bumi Malaysia adalah Al-Maisir, judi. Ada? Mana kelakian kita sebagai pejuang Islam? Dah nampak ni? Hubungan antara Indonesia dan Malaysia kerap diwarnai oleh dinamika yang kompleks. Tak hanya soal perbatasan wilayah atau perselisihan budaya, tetapi juga dalam hal persepsi sosial, moral, dan spiritual. Salah satu isu yang mencuat dari percakapan lintas negara ini adalah munculnya anggapan dari sebagian masyarakat Malaysia bahwa mereka adalah representasi umat Islam yang lebih soleh, lebih tertib, dan lebih beragama dibandingkan dengan masyarakat Indonesia. Pandangan ini, meski tidak dianut oleh seluruh rakyat Malaysia, cukup sering dilontarkan baik secara tersirat maupun terang-terangan, terutama di media sosial dan forum publik. Yang sangat disayangkan, rata-ratanya yang melihat dengan kacamata sempit seperti ini justru mereka yang memakai atribut keagamaan lebih tebal. Anggapan ini membentuk bayang-bayang superioritas moral yang seolah menempatkan Malaysia sebagai teladan kesalehan, dan Indonesia sebagai potret kegagalan umat Islam dalam beribadah maupun dalam menata masyarakat. Sayangnya, pandangan ini bukan hanya keliru secara substansi, tetapi juga mencerminkan sikap arogan yang bertentangan dengan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dalam Islam, sikap merasa lebih suci, merasa lebih baik daripada orang lain, justru adalah cikal bakal dari kesombongan spiritual. Sebuah penyakit hati yang sangat dibenci oleh para rasul. Padahal, jika kita mau membuka mata dengan jujur, kenyataan yang terjadi justru seringkali bertolak belakang dengan narasi yang dibangun. Indonesia, dengan segala tantangan geografis, demografis, dan sosialnya yang jauh lebih kompleks daripada Malaysia, justru mampu menunjukkan kualitas keberagamaan yang luar biasa. Dalam sejumlah survei global, baik yang dilakukan oleh lembaga internasional maupun riset independen di dunia Islam, Indonesia secara konsisten menempati posisi teratas dalam hal ketaatan beribadah. Tingkat pelaksanaan sholat 5 waktu, kesungguhan berpuasa, keaktifan dalam pengajian dan kegiatan keagamaan masyarakat, hingga kepedulian sosial umat Islam Indonesia, menjadi cerminan bahwa semangat beragama tumbuh subur di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan, praktik keislaman di Indonesia tidak berhenti pada ritual. Ia menjelma menjadi kekuatan sosial yang nyata. Gotong royong, toleransi, zakat, infak, wakaf, serta gerakan-gerakan sosial berbasis masjid dan pesantren, telah menjadi denyut nadi masyarakat Indonesia sejak lama. Dalam kebanyakan daerah, kehadiran agama bukan hanya soal simbol, tetapi menjadi pijakan hidup. Ini adalah bentuk keberislaman yang membumi, tidak sekadar tampak di permukaan, tapi terasa hingga akar kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya, sebagian masyarakat Malaysia terlalu cepat dalam menilai, terlalu ringan dalam melabeli. Kritik terhadap Indonesia kerap dilontarkan dengan nada merendahkan. Masalah kemacetan, kemiskinan, urbanisasi, atau bahkan kebebasan media dan demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia, dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa negeri ini tidak Islami, atau terlalu liberal. Mereka lupa bahwa sistem demokrasi yang terbuka memang membawa risiko, termasuk munculnya perbedaan pendapat yang tajam. Tapi di sisi lain, ia juga membawa kebebasan beragama, ruang dakwah yang luas, dan partisipasi publik yang sehat. Yang lebih ironis lagi, kritik terhadap Indonesia seringkali datang tanpa kesediaan untuk berkaca pada kondisi di Malaysia sendiri. Negara yang mengklaim diri lebih Islami ini, pada kenyataannya, melegalkan perjudian dalam skala besar. Industri judi di Malaysia bukan hanya sekadar eksis, tapi menjadi sumber pendapatan penting negara. Pajak yang dikumpulkan dari kasino dan undian legal itu, digunakan untuk membiayai kebutuhan rakyat, termasuk subsidi pangan seperti beras. Dan ini adalah fakta memalukan yang tak bisa disangkal oleh orang yang merasa negaranya paling alim. Bagaimana mungkin sebuah negara yang merasa lebih suci, justru bergantung pada pendapatan dari aktivitas yang secara tegas diharamkan dalam Islam?
Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal integritas moral negara. Apakah praktik semacam itu mencerminkan kesalehan, atau justru menunjukkan adanya kemunafikan struktural, di mana agama dijadikan simbol, tapi nilai-nilainya diabaikan ketika berhadapan dengan keuntungan materi? Realitas seperti ini harusnya menjadi bahan introspeksi, bukan penyangkalan. Karena pada akhirnya, kesalehan sejati tidak bisa diukur dari baju yang dipakai, dari simbol yang ditonjolkan, atau dari retorika yang diucapkan. Kesalehan sejati tercermin dalam kejujuran kolektif, dalam kesediaan untuk jujur melihat ke dalam, menerima kelemahan, memperbaiki kekurangan, dan tidak menyombongkan kelebihan. Lebih jauh lagi, persepsi buruk yang terus dilayangkan terhadap Indonesia, seolah sudah menjadi stereotip yang mengakar. Orang Indonesia dianggap kasar, kampungan, atau tidak tertib. Dianggap suka meniru budaya luar, tidak punya etika, atau terlalu permisif dalam beragama. Padahal, jika kita menengok lebih dalam, anggapan-anggapan itu dibentuk oleh asumsi yang sempit dan tidak memahami kompleksitas sosial budaya Indonesia yang luar biasa luas dan dinamis. Indonesia bukan hanya Jakarta, Yogyakarta, atau Bali. Ia adalah rumah bagi ratusan etnis, bahasa, adat istiadat, dan mazhab keislaman yang beragam namun hidup berdampingan dengan damai. Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki banyak masalah. Tapi tidak adil jika kita hanya melihat sisi buruk tanpa mengakui segala pencapaian dan kebaikan yang telah dibangun. Indonesia bukan negara gagal. Indonesia adalah negara besar yang sedang tumbuh. Sebuah bangsa yang mengalami transisi demokrasi, menghadapi tantangan urbanisasi, perubahan generasi, serta tekanan globalisasi. Namun tetap berpegang pada akar nilai dan spiritualitas yang kuat. Sikap sebagian warga Malaysia yang merasa lebih superior, lebih tertib, dan lebih islami dibandingkan Indonesia adalah bentuk arogansi kolektif yang memalukan. Sikap seperti ini bukan hanya merusak hubungan antar umat muslim, tetapi juga mencerminkan krisis empati dalam melihat sesama. Hubungan antar bangsa umat muslim harusnya dibangun atas dasar saling menghargai, bukan membandingkan kesucian. Tidak ada bangsa yang sempurna, dan tidak ada bangsa yang pantas direndahkan hanya karena berbeda cara menjalani agama. Mungkin kita selama ini sering berkelahi, namun untuk urusan agama dan harga diri yang berskala besar sampai menyebut nama negara, bangsa Indonesia tidak pernah main-main. Ingat, ketika Malaysia dulu mau diserang Israjem, bangsa Indonesia bersedia berdiri di hadapan untuk membentengi, bersiap melakukan serangan balik berskala masif dengan segala konsekuensinya. Bukan karena kalian negara Malaysia, tapi karena kalian mayoritasnya beragama Muslim, yang hendak diserang oleh segerombolan Zionis. Dan pada akhirnya, seberapa besar pun negara ingin terlihat mulia, jika mulutnya sibuk mencela dan matanya enggan melihat kekurangan sendiri, maka itu bukanlah kemuliaan, melainkan bayang-bayang kesombongan yang dibungkus dengan tirai keagamaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bukan sekadar besar dalam jumlah penduduk atau luas wilayah, tapi juga besar dalam jiwa dan kebijaksanaan. Kami telah terbiasa hidup dalam keberagaman yang kompleks, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Berbagai suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan, saling menjaga, dan saling menghargai. Kami diajarkan sejak kecil bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjatuhkan, tapi alasan untuk saling menguatkan. Maka jangan heran jika bangsa ini tumbuh dengan ketangguhan yang luar biasa, karena kebesaran itu terbangun bukan dari kenyamanan, tetapi dari ujian demi ujian yang kami lalui dengan hati yang lapang. Kami tentunya tidak akan marah jika ada yang mengingatkan kami. Kritik, jika disampaikan dengan niat yang tulus, dengan adab yang terjaga, dan dengan bahasa yang sopan, akan selalu kami sambut dengan tangan terbuka. Bahkan jika kritik itu datang dari orang Malaysia. Kami tidak butuh dipuji setinggi langit, tapi kami pun tidak ingin dijatuhkan seenaknya. Sebab kami tahu, bahwa nasihat yang baik adalah tanda cinta. Dan kami sangat menghargai cinta yang datang dalam bentuk kejujuran yang bersahabat, bukan dalam bentuk tudingan yang menyakitkan. Namun, berbeda halnya jika yang disampaikan bukanlah nasihat, melainkan penghinaan. Jika yang ditunjukkan bukanlah kepedulian, tapi arogansi. Jika niatnya bukan membangun, tapi merendahkan. Maka mohon maaf, kami tidak akan tinggal diam. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang bisa diinjak harga dirinya begitu saja. Kami bukan bangsa pemarah, tapi kami juga bukan bangsa yang rela dilecehkan. Ketika martabat kami dilukai, kami akan menjawab,
bukan dengan emosi kosong, bukan dengan umpatan yang sia-sia, tapi dengan kerja keras, pencapaian, dan bukti nyata. Kami akan melawan dengan prestasi. Kami akan menanggapi dengan argumentasi yang berbasis pada fakta dan nilai. Kami akan menunjukkan bahwa di balik segala keterbatasan yang seringkali disorot dan dijadikan bahan ejekan, ada semangat juang yang tidak bisa dihentikan. Indonesia telah, sedang, dan akan terus melahirkan anak-anak bangsa yang hebat dalam sains, olahraga, seni, teknologi, diplomasi, bahkan dalam keteladanan moral. Dan itu semua kami lakukan bukan untuk pamer, tapi untuk menjawab keraguan, untuk menepis anggapan bahwa kami hanya bisa menjadi objek kritik, tanpa bisa memberi jawaban yang bermartabat. Jadi, kepada siapapun yang merasa lebih tinggi lalu merendahkan, kami akan berkata, apapun yang kalian jual, kami akan borong. Kalau yang kalian jual adalah caci maki, akan kami bayar dengan hasil kerja keras. Kalau yang kalian suguhkan hanyalah superioritas palsu, akan kami jawab dengan pencapaian nyata. Kami tidak ingin bersaing dalam saling menjatuhkan, tapi kalau harus membuktikan siapa yang lebih siap menatap masa depan, maka kami siap melangkah lebih dulu. Karena pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling banyak bicara tentang keunggulannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap rendah hati meskipun berdiri tinggi, dan tetap tegar meskipun terus diuji. Jika ada yang menyebut ini kesombongan Indonesia, renungkanlah baik-baik. Ada pepatah yang mengatakan, tidak ada asap jika tidak ada api. Itulah Indonesia, bangsa yang tidak sempurna, tetapi terus belajar dan berbenah. Bangsa yang tak suka menyombongkan diri, tapi tak akan pernah membiarkan harga dirinya diinjak. Dan untuk itu, kami berdiri bersama. Dengan senyum yang ramah, tapi tekad yang tak akan pernah lunak.